Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya, sehingga pada bulan ini, tepatnya pada bulan Ramadan, kita mampu melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban serta melaksanakan berbagai kesunahan-kesunahan untuk kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap tertirah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membimbing diri kita semua minadz dzulumati ilan nur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia adalah rangkaian episode-episode perjalanan kehidupan manusia yang diawali dari kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Sepanjang perjalanan kehidupan manusia, kita melewati berbagai pemandangan-pemandangan yang mana di dalam pemandangan tersebut itu terkadang membuat diri kita bahagia, tapi juga terkadang membuat diri kita susah. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, terkadang jalan yang kita lalui itu tidak semuanya lurus, tapi terkadang juga bengkok, terkadang juga berliku-liku, bahkan kita berjalan pada jalan yang berlubang. Bahkan terkadang kita tersesat di dalam perjalanan itu sendiri. Sehingga kemudian keputusan akhir ada pada diri kita. Apakah kita mau selalu terjebak di dalam kesesatan itu sendiri, atau kita mau berusaha untuk keluar dari kesesatan-kesesatan itu sendiri? Tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan membawa kita pada satu tujuan akhir yang indah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di dalam ayat ini begitu sangat tegas sekali. Qad aflahal mu'minuna, sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Seperti apakah orang-orang yang beruntung itu? Salah satunya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Artinya seseorang di dalam melaksanakan salat itu sendiri tidak hanya merupakan satu rutinitas keseharian saja, tetapi kita melaksanakan salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita melaksanakan sholat dengan penuh keikhlasan. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian kita ketahui bahwa sholat ini menjadi benteng utama bagi diri kita untuk
untuk terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kunci utamanya adalah satu: ketika kemudian sholat kita baik, maka baik pula lah yang lainnya. Tetapi sebaliknya, ketika sholat kita itu buruk, maka buruk pula lah pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya. Selanjutnya kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak berguna. Apakah kemudian perkara-perkara yang tidak berguna itu adalah perkara-perkara yang tidak memiliki nilai positif baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi itu memiliki satu korelasi yang begitu sangat jelas sekali dengan kajian kitab Arba'in Nawawi hadis yang ke-12 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Hadis ini seringkali dijadikan hujjah oleh umat Islam. Bahkan kemudian seringkali kita dengar dari guru-guru kita. Karena meskipun hadis ini pendek, tetapi memiliki nilai yang begitu luar biasa. Satu hadis yang mampu menggerakkan seseorang untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk menjadi masyarakat-masyarakat yang baik, bahkan lebih jauh dari itu, mampu menjadi bangsa yang baik, dengan menjadikan hadis ini sebagai landasan utama bagi berpikir kita, bagi berucap kita, bahkan kemudian bagi keberlangsungan tata cara kita di dalam kehidupan sehari-hari ini. Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Meninggalkan sesuatu yang sia-sia ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak kita ketahui, sesuatu yang tidak memiliki sebuah nilai sama sekali, baik itu bagi diri kita ataupun bagi masyarakat secara luas. Kalau kemudian kita coba tarik kepada persoalan hari ini, maka kita temukan di dalam masyarakat terkadang memposisikan sesuatu yang tidak penting sebenarnya menganggap sesuatu itu penting, atau sebaliknya menganggap sesuatu yang penting padahal sesuatu itu tidak memiliki nilai penting sama sekali. Di samping itu, terkadang kita mencurahkan totalitas kemampuan yang kita miliki kepada sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat, serta kita tidak mencurahkan apa-apa yang kita miliki kepada sesuatu yang memiliki nilai manfaat besar, sehingga kemudian pada akhirnya akan berdampak kepada tujuan akhir di dalam kehidupan diri kita sendiri. Salah satu contoh konkretnya, hari ini kita banyak temukan orang tua kita akan merasa sedih ketika anaknya tidak mengetahui matematika, ketika dia jeblok di dalam nilai sainsnya, nilai bahasa Inggrisnya, tetapi orang tua menganggap biasa-biasa saja ketika anaknya tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji. Padahal sholat, ngaji ini merupakan salah satu pondasi dasar
untuk kebahagiaan seseorang pada akhirnya. Apakah kemudian yang tadi itu seperti matematika saya yang tidak penting? Penting, tetap penting. Tetapi kemudian hari ini kita harus mampu memposisikan mana yang perlu didahulukan, mana yang mesti menjadi posisi yang nomor 2. Kedua-duanya adalah sesuatu yang penting. Karena yang pertama adalah kaitannya dengan urusan dunia. Dan yang kedua, sholat, membaca Al-Quran, mengetahui tentang syariat-syariat Islam adalah urusan akhirat. Karenanya kemudian sebagai satu penutup di dalam kajian pada sore kali ini adalah hadis Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunianya baik, fa'alaihi bil ilmi, maka kuasailah ilmunya. Sarana-sarana yang ada kaitannya dengan dunia, penuhilah, tekunilah. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jikalau kalian ingin hidup akhiratnya juga bahagia, fa'alaihi bil ilmi. Maka dengan demikian kuasai ilmu-ilmu keagamaan agar nantinya kehidupan akhirat kita juga bahagia. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jikalau kita menginginkan kedua-duanya, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan, maka juga dengan ilmu. Artinya apa? Bahwa dua ilmu ini perlu kita betul kuasai. Pertama ilmu dunia dan yang kedua ilmu akhirat. Karena hanya dengan ilmulah kita akan mampu menilai sesuatu, apakah sesuatu tersebut ini memiliki nilai manfaat atau memiliki nilai mafsadat. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.